ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Quran turun banyak sekali, ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak, ratusan dalil. Bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Ustadz cerdas ini beserta rombongannya sering menerjemahkan ayat atau riwayat secara tekstual. Padahal di dalam keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya tidak seperti itu. Mari kita lihat komentar ulama Ahlus Sunnah yang hakiki. Apakah betul yang Ustadz cerdas ini katakan bahwa Allah memiliki arah atau di atas? Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 30, Ibn Hajar berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Tuhan kami turun ke langit dunia. Orang-orang yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan riwayat ini dan berkata, itu adalah arah tinggi. Dan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama. Kami tegaskan, diingkari oleh mayoritas ulama. Karena perkataan seperti itu akan mengantarkan pada tahayuz, yaitu Allah terbatas bertempat. Maha tinggi Allah dari hal itu. Dalam kitab Riyadun Nadiyah ala Syarhil Aqidatit Thahawiyah, karya Ibn Abil Izz, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Mu'ayyad dan Maktabah Darul Bayan, cetakan kedua tahun 1988, halaman 205. At-Tahawi berkata, Maha tinggi Allah dari batasan, keakhiran, sandaran, bagian tubuh dan alat. Dia tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana semua yang diciptakan. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki, jilid 21 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 125 sampai 126. Al-Qurtubi berkata di dalam menafsirkan surat 67 ayat 16, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit? Dan ayat ini juga dimungkinkan maknanya menjadi, apakah kalian beriman kepada pencipta apa yang berada di langit, yaitu malaikat, untuk menenggelamkan bumi kepada kalian sebagaimana dia menenggelamkannya untuk Qarun, sampai pada kalimat, dan pensifatannya dengan ketinggian dan keagungan, bukanlah dengan tempat, arah, dan batasan, karena itu merupakan sifat jisim. Sedangkan tangan yang diangkat ke langit dalam berdoa, karena langit adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat kesucian, sumber malaikat yang disucikan, dan kesanalah amal-amal makhluk terangkat, dan di atasnya terdapat arsy dan surga, sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk sholat, karena dialah yang menjadikan tempat-tempat, sedangkan dia tidaklah membutuhkan tempat sejak azali, sebelum terciptanya tempat dan zaman, dan tidaklah memiliki tempat dan waktu, dan dia yang sekarang seperti yang dahulu. Sekarang mari kita lihat pernyataan Imam Al-Juwaini tentang penafsiran Tuhan di atas. Namun sebelumnya kita simak penilaian Imam Az-Zahabi tentang pribadi Imam Al-Juwaini.
Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1984, halaman 468. Az-Zahabi berkata, Imam Mekah dan Madinah, imam besar, tokoh mazhab Syafi'i, Abu Ma'ali Abdul Malik bin Imam Abi Muhammad, sampai dengan kalimat Al-Juwaini. Sekarang mari kita simak pernyataan Imam Juwaini tentang pengertian di atas bagi Allah, yang pastinya beliau jauh lebih alim dari Ustadz cerdas ini. Dalam kitab Al-Irsyad ila Qawati'il Adillah fi Usulil I'tiqad karya Al-Juwaini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Khanji, cetakan tahun 1950, halaman 39. Al-Juwaini berkata, mazhab atau pemikiran seluruh pengikut kebenaran ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi Dia dari bertempat dan khusus di arah tertentu. Menurut Al-Karamiyah dan sebagian Hasyawiyah, Allah maha tinggi dari perkataan mereka yang condong dan tertuju dengan arah di atas. Maha tinggi Allah dari perkataan mereka itu. Bukti atas penyimpangan yang mereka anut ialah bahwa sesuatu yang dikhususkan dengan arah berarti boleh baginya berdampingan dengan jisim, sementara yang mendampingi jisim tak lepas dari menjadi sama dengan semua kadar jisim atau sebagiannya. Padahal setiap prinsip yang mengarah pada menakar Tuhan atau menjadikan Dia bagian-bagian adalah kufur terang-terangan. Sangat jelas komentar para ulama Ahlus Sunnah dari berbagai mazhabnya yang berbeda keyakinan dengan Ustadz cerdas ini. Karena itu, sudah saatnya Ustadz cerdas ini tidak boleh lagi mengaku sebagai Ahlus Sunnah, apalagi merasa paling sunnah. Mulai saat ini, Ustadz cerdas dan rombongannya sudah tidak boleh lagi mengutip pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, At-Tahawi, Al-Qurtubi, dan Al-Juwaini dalam segala hal. Karena keyakinan mereka sangat berbeda dengan keyakinan Ustadz cerdas. Seharusnya Ustadz cerdas ini merujuk juga bagaimana komentar ulama besar Ahlus Sunnah, agar tidak selalu mengklaim bahwa pendapatnya adalah yang mewakili sebagai mazhab Ahlus Sunnah. Pertanyaan kami untuk mereka, bagaimana dengan ayat berikut ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat 50 ayat 16, dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa maksud dari kalimat dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya? Jika Allah berada di atas arsy, berarti Dia jauh, bukan dekat. Juga dalam Al-Quran surat 2 ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jika Allah berada di atas arsy, berarti Dia jauh, bukan dekat. Sekarang mari kita lihat riwayat berikut dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 15 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997. Halaman 274, dari Abu Hurairah yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah di saat dia sujud, maka perbanyaklah berdoa, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Syu'aib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Muslim, para perawinya perawi terpercaya, para perawi sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana dapat dikatakan seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya di saat dia sujud, sementara hamba tersebut berada di bumi, sedangkan Tuhannya di atas arsy? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1318, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, sampai kalimat, jika ia mendekat kepadaku satu jengkal,
maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Kira-kira apa yang akan mereka tafsirkan untuk riwayat tadi dengan mengistilahkan hasta, depa, dan berlari bagi Allah, sementara Dia ada di atas? Kita tidak pernah mendengar dari kelompok mereka yang membahas riwayat-riwayat tersebut, karena mereka pasti akan bingung untuk menjelaskannya kepada umat akibat berkeyakinan dan tertuju kepada teks zahirnya saja. Semua ini dikarenakan mereka menolak akal, sementara di dalam Al-Quran berulang kali Allah firmankan, apakah kalian tidak menggunakan akal? Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, karena akan mengantarkan kepada pemahaman mujassimah, yang konsekuensi selanjutnya adalah kita bisa meyakini bahwa Allah berbentuk dan berfisik. Na'udzubillah. Dan yang paling mengerikan lagi, setiap keyakinan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat.